Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020 terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan bacaan atau epistel terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam bahasa Batak disebut patuluson hadumaon. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6 adalah peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis tanggal 15 November 2020. Sekali lagi diikat oleh topik atau tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam bahasa Batak, patuluson hadumaon. Saudara, khotbah di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis ini berbicara tentang peringatan terhadap orang kaya. Itu judul daripada perikop ini. Dalam bahasa Batak ditulis Jea Ninamora. Apa ukuran, patokan, atau standar sehingga seseorang bisa disebut dengan orang kaya? Supaya kita lebih mudah memahami rumusan tentang siapa sebenarnya yang bisa disebut orang kaya, maka terlebih dahulu kita tentukan lebih dahulu rumusan orang. Kebalikan orang kaya disebut dengan yang miskin. Saudara, kalau disebut orang miskin, maka orang miskin itu biasanya selalu mengalami berbagai-bagai kekurangan dalam segala hal. Terutama kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan untuk memenuhi sandang, pangan, perumahan atau tempat tinggal. Masih kesulitan memikirkan kebutuhan sekolah daripada anak-anaknya dan lain-lain. Atau orang miskin adalah orang yang tidak mampu membutuhi kehidupan sehari-hari dengan usaha atau income sendiri. Dia harus dibantu atau bahkan didonasi. Itulah orang miskin. Kemudian kalau disebut kebalikan orang miskin tadi adalah orang kaya.
Seperti dalam perikop khotbah ini, siapakah orang kaya? Bagaimana rumusan tentang orang kaya? Saudara, orang kaya, mereka sudah mampu bahkan berlebihan kemampuannya untuk membutuhi kehidupannya sehari-hari dengan kekuatan, dengan income sendiri tanpa dibantu, tanpa ada donasi dari pihak-pihak lain. Nggak mungkin lagi didonasi. Orang kaya tidak tergantung pada bantuan, pada donasi orang lain. Bahkan berlebih sekali lagi untuk dirinya sendiri. Dia memiliki simpanan uang di bank atau menabung yang setiap saat dapat diambil untuk kebutuhannya. Saudara, jikapun perikop ini diberi judul peringatan kepada orang kaya, apalagi dalam bahasa Batak dituliskan Jea Ninamora. Jea. Apa artinya jea? Jea artinya malapetaka atau mara bahaya. Bukan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang kaya. Bukan juga mau mengatakan bahwa semua orang kaya itu marjea atau mengalami malapetaka, mara bahaya, jatuh. Bukan. Judul bahasa Batak itu hendak mengingatkan orang-orang kaya agar mereka jangan mengalami malapetaka, kejatuhan, mara bahaya akibat daripada kekayaannya. Jadi sekali lagi bukan mau mengatakan bahwa kita tidak perlu menjadi orang kaya atau Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang kaya. Saudara, bukan, jangan salah paham. Kenyataannya sudah banyak orang kaya yang sudah meninggal dan sudah masuk sorga. Ya, sebut saja misalnya, tentu kita harus katakan Abraham, seorang kaya. Pada masa hidupnya dia begitu kaya, tetapi dia sudah masuk sorga. Jadi orang kaya banyak yang dipakai oleh Tuhan juga menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah. Lihat juga Ayub yang tercatat dalam Alkitab, orang kaya yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara, pokok yang disoroti oleh Yakobus bukan soal harta, bukan soal kekayaan yang dimiliki oleh si orang kaya itu. Bukan kekayaan itu yang menjadi masalahnya, tetapi sikap dan perilaku daripada orang-orang kaya itu sendiri yang dilihat oleh Yakobus terhadap kekayaannya yang cenderung membuat si orang kaya itu menjadi jahat. Saudara, mari kita telusuri dosa atau kejahatan si orang kaya yang mendapat perhatian khusus dari Yakobus dan menjadi pelajaran bagi kita di dalam perikop khotbah ini, Bapak Ibu. Pertama, ayat 3. Orang kaya itu mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara, sebutan harta di sini tidak hanya sekedar menunjuk kepada uang saja, tetapi juga hasil-hasil yang diperoleh dari hasil bumi, hasil pertanian, hasil peternakan, dan berbagai-bagai sumber lainnya. Bagi si orang kaya yang dilihat dan ditegur oleh Yakobus ini, harta itulah yang menjadi segala-galanya bagi dia. Harta itu yang menjadi tujuan akhir hidupnya di dalam dunia ini. Seluruh kehidupannya, kemampuannya, waktu yang dia miliki digunakannya seluruhnya untuk berusaha mendapatkan harta, kekayaan. Dari manapun sumbernya itu dan bagaimanapun caranya dia mendapatkan itu, baik halal, tidak halal juga, alias haram. Sama saja bagi dia. Pokoknya uang, harta, kekayaan bertambah. Paulus juga Bapak Ibu sudah mengingatkan Timotius, bahkan mengingatkan kita pada 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalau Yakobus mengatakan mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, di hari-hari terakhir hidupnya itu yang seharusnya dipikirkan orang, baik kita semuanya maupun orang kaya, maunya adalah keselamatan yang kekalah, sorgalah, memikirkan hubungan yang akrab dengan Tuhanlah.
atau memikirkan, melaksanakan, mempraktekkan ibadah doa yang semakin lebih baiklah. Ternyata orang-orang kaya yang dilihat oleh Yakobus ini, perhatian mereka tidak lagi sempat memikirkan Allah, memikirkan keselamatan, hidup yang kekal, memikirkan ibadah doa. Pikiran si orang-orang kaya ini hanya terpusat, terkonsentrasi kepada apa? Kepada apa, Bapak Ibu? Kepada harta, kepada uang, materi itu saja. Pikiran mereka tiada hari tanpa uang. Hepeng, bagaimana agar harta menumpuk? Memikirkan hepeng terus. Gabe hepengon. Bagi mereka, Bapak Ibu, mendapatkan uang itu bukan lagi soal mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak lagi. Tetapi sudah menjadi tujuan, goal daripada kehidupannya, sehingga mereka sudah diperbudak oleh hartanya, diperbudak, dikendalikan oleh uangnya, oleh kesenangan pribadinya. Itu kesalahan, kejahatan orang-orang kaya yang dilihat oleh Yakobus. Kedua, ayat 4, menahan-nahan upah buruh atau pekerja. Saudara, bagi orang Israel sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi hukum atau patik tentang pengupahan atau pendapatan, gaji, penghasilan para pekerja. Sudah. Itu kita temukan dalam Ulangan pasal 24, ayat 14, ayat 15. Ayat 14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Ayat 15, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Saudara, Yakobus melihat bahwa banyak sekali orang-orang kaya yang tidak lagi membayar, yang mau menahan-nahan, tidak memberi upah, gaji, penghasilan para pekerja di rumah dan di sawah ladangnya tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, enggak lagi hak-hak buruhnya, pekerjanya diabaikannya, tidak diberikannya. Wah, tidak ada rasa kasihan dari orang-orang kaya ini kepada para pekerja-pekerjanya. Padahal buruhnya atau para pekerja-pekerja itu mereka sangat mengharapkan dan pasti menanti-nantikannya. Ini menjadi pengajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu, bahwa para pekerja ini harus dihormati, dikasihi, dan diperhatikan. Kenapa harus dikasihi, diperhatikan mereka pekerja itu? Karena kesejahteraan mereka berhubungan erat dengan keberhasilan, kesuksesan si pemilik usaha, si pemilik ladang kebun itu. Kalau mereka kecewa, para pekerja itu kecewa, semangatnya menurun, daya kerjanya juga berkurang. Akibatnya apa? Pekerjaannya rusak, usaha kita yang rugi, usaha si pemilik yang rugi. Jadi, dalam hal ini Bapak Ibu, ada simbiosa mutualistis. Simbiosa mutualistis, hubungan yang saling kait-mengait, mempengaruhi antara pengusaha, yang dalam hal ini si orang kaya, dengan pekerjanya, buruhnya, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usahanya. Saudara, bagaimana caranya agar para pekerja buruh-buruh itu sejahtera, tenang, hatinya bersemangat mengerjakan pekerjaannya? Bagaimana? Dengan cara adil, memberi hak-hak yang wajib diterimanya, sebagaimana kesepakatan bersama antara si pemilik usaha, si pemberi kerja, dan para pekerja buruh-buruh itu. Dengan cara tidak menahan-nahan salarisnya, upahnya, pendapatannya, dan kesejahteraannya. Ya, dengan demikian kita sudah memberikan kesejahteraan baginya, termasuk jangan mengurangi, memotongnya. Tidak, jangan. Jika hal seperti ini terjadi, maka perbuatan seperti itu adalah dosa, perbuatan kejahatan, dan masuk ke dalam kategori kriminal, bahkan pelanggaran kepada HAM, hak asasi manusia. Saudara, mungkin saja mereka, para pekerja itu, yang mengalami hal-hal seperti itu, tidak langsung berontak, tidak langsung menuntut, berdemonstrasi, mogok kerja, tidak.
Mereka mungkin akan diam, hohom, sabam, tetapi hati mereka, semangat mereka down, kendor, prestasi kerja mereka turun sama sekali. Ada hal-hal yang membuat dia lemah. Saudara, baik kita sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja, mari kita lakukan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai penampakan loyalitas kita terhadap sesama kita. Kejahatan yang ketiga, ayat 5. Hidup berfoya-foya di bumi. Orang kaya itu hidup berfoya-foya di bumi dan memuaskan hati pada hari penyembelihan. Saudara, Yakobus juga melihat ada perilaku para orang-orang kaya yang doyan hidup berfoya-foya dan berusaha senantiasa memuaskan keinginan dagingnya, kehidupannya. Orang-orang kaya senantiasa berpesta pora, makan, minum, pamok-mok dagingnya dirina, suka membandari, mentraktiri orang-orang makan minum di sana-sini, bersenang-senang, tetapi lupa mereka memberi kesejahteraan kepada pegawainya yang dalam keadaan miskin, yang dalam keadaan berbagai-bagai kesulitan mendapatkan sesuap nasi, sepiring nasi, tetapi mereka mengorbankan banyak hal. Orang kaya lupa kepada mereka. Orang kaya yang dilihat oleh Yakobus di sini, Bapak Ibu, egois. Hanya untuk memperkaya diri, menambah hartanya, mencari kebesaran nama keluarga, agar orang-orang itu terhormat, agar disegani dan dipuji-puji orang. Orang kaya di sini tidak solider kepada orang miskin, kepada para pekerja yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan daripada tuannya atau seorang kaya itu. Prinsip daripada seorang kaya itu di sini, Bapak Ibu, mau petahusudi, na peting mohana sonang au mamora au. Itu prinsip dia. Itu dosanya, itu kesalahan, kejahatan daripada orang kaya ini menurut Yakobus pada ayat 5. Orang kaya ini senang menari-nari di atas penderitaan orang-orang lain yang tersiksa. Saudara, semoga orang-orang kaya Kristen, khususnya para pendengar khotbah ini, tidak never seperti itu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kejahatan keempat, ayat 6. Menghukum bahkan membunuh orang-orang benar. Ini perilaku paling jahat dan perbuatan paling buruk dari orang kaya yang dilihat oleh Yakobus. Meski Yakobus tidak menyebut siapa-siapa nama orang-orang benar yang sudah menjadi korban pembunuhan para orang-orang kaya jahat itu, tetapi kita dapat memahami, Bapak Ibu, begitu banyak orang-orang percaya yang mati terbunuh, mati martir di zaman permulaan kelahiran gereja Kristen mula-mula itu. Mulai dari Stefanus yang mati syahid. Dan demikian juga orang-orang Kristen lainnya yang mati syahid martir karena mempertahankan kebenaran Kristus. Saudara, di zaman sekarang ini, di berbagai-bagai tempat, orang-orang benar juga banyak yang menjadi korban kekerasan, korban pembunuhan, karena membela gereja, karena membela Yesus Kristus dalam imannya, membela kekristenan, memegang kepercayaan imannya bahwa Yesus itulah juru selamatnya. Banyak. Saudara, bagaimana sikap Tuhan Allah terhadap perilaku orang-orang kaya jahat seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang baik. Pertama, ayat 2 disebutkan, kekayaannya akan busuk dan dimakan ngengat. Harta orang-orang berperilaku jahat seperti itu tadi, Bapak Ibu, bisa hilang sekejap mata saja, bisa terbang tanpa sayap. Saat ini dia kaya raya, seperti dalam khotbah ini. Tidak ada yang kurang. Tetapi lihat, kalau Tuhan bertindak, semua kekayaannya itu bisa menjadi ludes habang maup. Bisa. Mengapa maup? Apa yang membuat dia maup harta kekayaannya? Mungkin dimakan keadaan akibat tumpur, akibat salah pengelolaan lah. Ada pegawai yang korupsi, tumbang karena COVID-19 juga bisa terjadi. Mungkin juga hancur karena si orang kayanya ditimpa oleh sakit penyakit yang luar biasa. Ya, mungkin karena selera dagingnya banyak. Main judi terus, main perempuan terus, dan lain-lain bisa terjadi habis seketika. Saudara, yang kedua, ayat 4, apa sikap Allah kepada orang-orang kaya yang jahat?
Sesungguhnya teriakan para pekerja buruh yang upahnya ditahan-tahan itu telah sampai di telinga Tuhan. Suara jeritan, tangisan, hoi-hoi dari ketidakadilan yang dirasakannya, kekerasan dan perlakuan tindakan kriminal terhadap orang-orang baik, orang-orang benar itu sampai itu ke telinga Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, ternyata air mata, ratap tangis, pengaduan, duka cita daripada orang-orang yang diperlakukan tidak senonoh, tidak adil, tidak manusiawi itu menembus hingga ke sorga, Bapak Ibu. Tembus sampai ke sorga, berdengung-dengung di ruang telinga daripada Tuhan Allah di sorga. Penderitaan, korban-korban kekerasan, korban-korban ketidakadilan itu, orang yang dianiaya secara masif, secara terstruktur, berdengung-dengung di telinga Tuhan di sorga. Suara tangisan orang-orang yang menjerit terus karena kenaikan pangkatnya ditahan-tahan, diperlambat, dihalang-halangi juga, itu akan sampai ke telinga Tuhan. Sampai ke telinga Tuhan. Kekecewaan orang yang mengalami penipuan dalam usaha, dalam pekerjaan, yang uangnya habis dikuras dari bank oleh penipu yang berpura-pura baiklah, yang ingin mau menolonglah, sampai ke telinga Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Allah tidak tinggal diam di sorga, tidak tinggal diam. Dangsip debata, dao, mamereng aka korban-korban si songono. Makanya jangan stres. Jangan putus asa kita. Unang madele kita. Kalau kita saat ini sedang korban perlakuan tidak adil, tidak becus dari orang-orang tertentu, jangan kita madele, putus asa, stres. Kenapa? Adong do dewata. Natumangi hocudi, aka hoi-hoi, nyakanabonar rohai. Dan kepada yang melakukan penipuan itu pun, bertobatlah. Bertobatlah sebelum Tuhan bertindak untuk menghukum siapa-siapapun yang melakukan kejahatan seperti itu. Saudara, apa yang kita lihat dari semua uraian-uraian kita hingga akhirnya saat ini. Pertama, jangan salah paham bahwa punya harta kekayaan itu tidak salah. Tidak salah. Tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak. Tetapi akan menjadi dosa apabila kita dikuasai, dikendalikan, diikat, dirajai oleh harta kekayaan itu sendiri. Kedua, orang Kristen harus sanggup menguasai dirinya, mengerajai dirinya, dan menyerahkan seluruh harta jasmani rohani kepada penguasaan Tuhan Allah, serta menggunakan, memanfaatkan semua harta pemberian Tuhan itu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sebagaimana topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020. Dan terakhir, ketiga, agar semua itu bisa tercapai oleh kita, hendaklah kita sama seperti ayat yang ke-7, dalam segala hal maka kita harus setia sampai akhir dan bersabar sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Amin, Bapak Ibu. Amin. Turpuk yang menjadi epistel pembacaan di pertanggiangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020 ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semoga Bapak dan Ibu berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggiangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 15 November 2020 dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, agar semakin banyak orang yang mampu berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah kita masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam, Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Berkati jemaat yang akan mendengarkannya, ini menjadi pelajaran bagi kami di saat ini Tuhan, supaya kami semakin rendah hati. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.